Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pertemuan kita yang kedua pada mata kuliah SIK berbasis web. Pada pertemuan kali ini masih melanjutkan pembahasan mengenai materi kita yang kita bahas minggu lalu terkait dengan website dan internet. Di minggu lalu saya sudah menampilkan video ini kepada kalian. Dan saya juga sudah minta kalian untuk menonton video ini ya, waktu minggu lalu ya. Harapan saya video ini sudah kalian tonton dan kalian pahami bagaimana proses informasi di dunia digital itu berjalan dari satu server menuju ke HP atau device pengguna yang notabene terletak di tempat yang kejauhan gitu ya. Jadi pengiriman data tersebut sehingga bisa ditampilkan di device pengguna itu bisa berhasil melalui internet. Baik, kita akan coba menguraikan yang disampaikan di video ini. Jadi di pertemuan yang lalu saya sudah menanyakan tentang apa bedanya website dengan internet. Dan ketika saya tanyakan kepada kalian mengenai hal ini, mostly kalian sudah bisa menjawab perbedaan antara website dan internet. Jadi jangan sampai tertukar ya, atau jangan sampai menganggap bahwa website itu ya internet. Jangan, bukan. Karena itu adalah salah. Bagaimana cara kerja internet? Ini adalah Video yang Anda tonton ya tidak perlu saya putar ulang karena saya sudah membukakan kepada kalian untuk menonton, dan di minggu yang lalu juga sudah kita putar. Jadi saya skip saja.
Baik, jadi secara umum seperti ini ya, gambaran bagaimana kita bisa mengakses sebuah website secara online. Gambaran bagaimana device kita, HP, terus tab, kemudian komputer itu bisa menampilkan halaman website sesuai dengan alamat yang kita ketik. Misalkan kita nulis dimulai dari kita ya sebagai end user nomor satu ini. Kita ngetik www.ugm.ac.id. Nah, kemudian karena by default alamat itu kemudian ditranslate ke dalam IP address, maka perlu diterjemahkan dulu bahwa UGM-ACID itu berapa sih IP-nya gitu ya, berapa sih DNS-nya gitu ya, sehingga dari sini kemudian lari ke DNS server, oh dapat nih. Nah, DNS server kemudian menuju ke server yang terkait ya, yang berisi informasi mengenai ugm.ic.id. Nah, begitu sampai di server terkait, kemudian server merespon. Server merespon kemudian mengembalikan kembali ke DNS server untuk dirubah ke www.ugm.ic.id. Nah, setelah dirubah, kemudian dikirim ulang ke HP atau ke device pengguna. Nah, yang perlu kita pahami di sini seperti yang telah ditampilkan di video sebelumnya ya, bahwa pengiriman informasi dari satu buah alamat website itu tidak harus melalui satu jalur yang sama. Ya, apalagi kalau dia servernya itu terletak di wilayah yang berbeda-beda, terletak di negara yang berbeda-beda, di region yang berbeda-beda, seperti Facebook, Google, Twitter, Instagram, dan sebagainya kan servernya itu terletak di beberapa negara yang berbeda-beda. Ya, secara default jaringan data yang dikirim dari server menuju ke pengguna biasanya dia melewati jaringan yang terbaik, itu by default. Nah, untuk lebih jelas akan nanti buka kembali video yang ada di slide sebelumnya. Ya, jadi data yang besar itu misalkan kalau kita mau mengakses YouTube video yang bergiga-giga gitu ya, itu dipecah, di split biar cepat ya, di split, dan masing-masing dari data yang di split itu akan melewati jalur yang paling baik. Ya, sudah di set secara algoritma, data ini akan melewati jalur yang paling baik, yang paling sepi ya, yang paling jarang diakses. Kalau sekarang yang paling tidak pernah digunakan gitu ya, mungkin ya seperti itu. Nah, jadi nanti begitu sampai ke pengguna, masuk ke DNS server, dia mau direcompile lagi, mau digabung, kemudian dipancarkan ulang hingga sampai ke device pengguna. Nah, kalau kita perhatikan gitu ya, bahwa biasanya kalau kita melakukan surfing di internet, kalau kita mengakses sebuah halaman website, maka yang kita ketik itu bukan DNS number-nya ya, bukan nomornya 10.142.68. Bukan, yang kita ketik karena itu kan susah. Ya, akan lebih susah untuk mengingat-ingat kombinasi nama daripada kita mengingat-ingat kombinasi huruf. Ya, akan lebih susah mengingat kombinasi angka, maaf ya. Jadi kombinasi angka itu akan lebih susah untuk diingat daripada kita mengingat kombinasi huruf. Makanya untuk memudahkan si pengguna kita untuk mengakses sebuah halaman website, biasanya yang diketik itu bukan angkanya, ya, bukan IP-nya gitu ya kalau di internetnya, tapi hurufnya. Apa? Kita mau menuju ke UGM, ya ketik UGM-ACID. Kita mau ke akses alamat email, misalnya pakai Google katakanlah, kita pakai gmail.com. Kita mau mengakses Google, ya google.com, yahoo.com, dan sebagainya. Ya, untuk memudahkan kita. Nah, kalau kita perhatikan, nama alamat itu kita sebut sebagai URL, Uniform Resource Locator, yang digunakan untuk melokalisasi, memperlihatkan atau menunjukkan di mana sih si hosting dari alamat yang kita tuju. Servernya di mana sih? Ya, misalkan kalau kita ngetik Google, ya di halaman browser kita ada www.google.com. Itu biasanya terbagi dari ini ya, beberapa bagian ya. Yang pertama, alamatnya sendiri www.google.com. Ya, www.google.com itu disebut dengan URL seperti yang telah saya sampaikan tadi, Uniform Resource Locator. Kemudian HTTP-nya atau HTTP-nya ini disebut dengan protokol, ya, protokolnya apa? Hypertext Transfer. Kemudian www ini kita sebut dengan subdomain. Kemudian Google ini kita sebut dengan domainnya,
ya, domainnya nanti berganti-ganti sesuai dengan nama dari perusahaan yang diwakili. Kemudian .com ini adalah yang kita sebut dengan top level domain. Jadi ada protokol, ada subdomain, ada domain, dan ada top level domain. HTTP ini protokol yang digunakan untuk pengiriman dan penerimaan datanya. Karena ada dua kalau kalian biasa main di pemrograman web ya, ada FTP, ada HTTP. Ya, di sini kita baru membahas mengenai HTTP dulu ya. Nah, baik, jadi ini ya. Nah, bagaimana itu bekerja? Kemarin sudah kita tanyakan dan sudah kalian respon. Jadi website itu ibaratnya adalah rumah. Ya, ibaratnya adalah rumah. Kita mau menuju rumah. Misalkan rumahnya berada di Gunung Kidul, di daerah Wonosari, kita dari UGM. Ya, kita mau menuju ke Wonosari, ke Gunung Kidul itu. Nah, internet itu adalah jalannya. Ya, internet itu adalah jalannya. Kita harus melalui jalan dari mulai jalan Solo, kemudian ke selatan, lewat jalan Wonosari, naik sampai ke Wonosari. Nah, hingga sampailah ke rumah. Nah, rumah ini adalah websitenya. Nah, kemudian hostingnya, hosting tempat kita menyimpan data, tempat kita menyimpan rumah, itu disebut hosting ya kalau di internet. Tapi kalau di perumpamaan rumah, ya berarti hostingnya itu ibarat tanahnya, tanah di mana rumah itu berdiri, itu adalah hostingnya. Jadi beda ya, internet itu adalah jalan yang digunakan untuk menuju rumah tersebut, kemudian website itu adalah rumah yang dituju. Ya, kalau kita mau mengakses UGM, ya berarti UGM itu rumahnya. Rumah itu harus diakses dengan menggunakan internet, berarti harus ada jalannya. Ya, harus ada jalan yang digunakan untuk sampai ke UGM ICID. Nah, kira-kira seperti ini alurnya. Jadi dari website file, informasi atau website yang telah kita bangun, itu pasti ada file-file, misalkan video, gambar, dan sebagainya. Kita simpan ke sebuah hosting, ke sebuah web server. Nah, dari web server ini kemudian bisa diakses oleh pengguna luas melalui internet. Ini adalah kita penggunanya, gitu ya. Jadi kalau kita deskripsikan, website file itu di host atau disimpan dalam sebuah server, kemudian server itu kemudian melayani permintaan user secara spesifik. Dia minta apa? Minta buka halaman 1. Ya, dia akan memberikan halaman 1. Buka halaman pendaftaran, klik halaman pendaftaran, maka yang tampil di user interface-nya user adalah halaman pendaftaran. Buka halaman hasil, buka halaman ujian, maka yang tampil adalah sesuai dengan yang di-request oleh pengguna. Ya. Sekali lagi, jalannya dari web server yang letaknya itu berjauhan dengan user, yang artinya tidak tersimpan di komputer lokalnya user, itu bisa dikirim datanya melalui internet. Ini ya, jadi internet make it all possible. Baik, nah, jadi tulisannya seperti ini. Misalnya kita ketik ya, set di browser kita http google.com gitu kan. Nah, kemudian informasi yang kita ketik itu dikirim ke server. HTTP request kita dikirim ke server melalui jaringan internet. Servernya merespon, oh dia minta halaman ini. Nah, kemudian dari server merespon, mengolah, oh ketemu, ini halamannya. Kemudian dikirim. Setelah ketemu, oh ini, nyoh, silahkan. Nah, gitu ya. Jadi dari user mengetik google.com, kemudian kirim ke server, servernya merespon, dia mencari apa sih? Oh, dia mau cari google.com. Ketemu nggak halamannya? Oh, ini ada ketemu. Nah, kemudian dikirim balik ke user sebagai HTTP respon. Ya. Sehingga tampillah di halaman user itu halaman google.com. Nah, kalau kita lihat ya, seberapa penting sih internet ini untuk keperluan geospasial, untuk keperluan pemetaan, untuk keperluan menampilkan peta, ya, untuk keperluan penampilan peta. Nah, ini peta zaman dulu. Bisa kita bayangkan ya, kalau misalkan peta ini mau dikirim, mau diakses oleh orang, misalkan ada turis, ada turis yang mau berwisata ke kota Chicago katakanlah. Oh, ini ada peta ini. Ya, petanya ini nih. Ya, bisa dibayangkan bagaimana kerumitannya ya. Dan kalau kita berbicara mengenai durabilitas, nah kalau peta bentuknya masih kertas seperti ini, tentunya tidak akan bertahan lama. Ya, dibawa turis
sehari, jangan sehari, setengah hari jalan-jalan itu bakal sobek kemana-mana. Belum lagi terkait masalah informasi yang diberikan. Ini tuh bagian itu lambangnya apa, ini menginformasikan apa, di sini ada apa, di sini ada apa, susah, ya susah. Ya. Jadi selain informasinya terbatas, durabilitasnya juga terbatas, sehingga untuk memudahkan share informasi dibutuhkan sebuah sistem yang mana sistem itu bisa menampilkan peta di device masing-masing pengguna. Jadi ini ya, sehingga perlu sebuah sistem yang bisa digunakan untuk menampilkan data spasial secara nggak perlu real time sih, statik ya, secara statik digital yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun oleh user. Nah, kalau kita perhatikan dari segi istilah terlebih dahulu, apa sih WebGIS itu? Nah, sebelum kita masuk ke WebGIS, kita masuk dulu ke GIS-nya, Geographic Information System. Ini sudah pernah kalian dapatkan di semester sebelumnya, saya tidak akan mengulangi. Yang ingin saya tonjolkan di sini adalah untuk mendefinisikan GIS, WebGIS, maka definisikan dulu GIS itu apa. Ya, setelah terdefinisi GIS, tinggal kalian tambahkan web di situ. Sama seperti ketika kita bahas mengenai fotogrametri ya, fotogrametri terrestrial, maaf. Pendefinisiannya apa? Kalian nggak perlu repot. Kalau kalian sudah paham fotogrametri definisinya apa, tinggal tambahkan terrestrial. Jadi bla 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 yang diakuisisi dengan menggunakan peralatan terrestris. GIS juga sama, GIS adalah bla 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 yang ditampilkan atau yang dieksekusi atau yang diproses dengan menggunakan basisnya adalah web. Simple, nggak usah ribet-ribet, ya. Jadi secara definisi tidak perlu membuih-buih, berbusa-busa, mengharu biru, cukup simpel aja. An advanced form of GIS available on the web platform. Jadi sebuah bentuk lanjut dari GIS yang bisa diakses melalui website. Ya, jadi makanya pembahasan kita di awal tadi kita buka dengan website dan internet. Karena dari website itu kita gunakan untuk menampilkan informasi spasial, kemudian pengiriman datanya kita kirimkan dengan menggunakan internet. Ya, sehingga secara definisi simpelnya, secara definisi sederhananya, WebGIS adalah bentuk yang advance, bentuk lanjut dari GIS yang bisa diakses dengan menggunakan platform website. Nah, jadi ini ya, servernya ada banyak sekali ya, server karena sekarang GIS cukup terkenal dan sudah cukup umum digunakan oleh masyarakat awam, apalagi semenjak Pak Presiden kita menggencarkan kebijakan satu peta, sekarang berubah jadi satu data, sehingga semua, bahkan kalau kita lihat, kalau kalian cek ya, hampir di semua kelurahan, hampir di semua desa itu semuanya menggunakan GIS untuk keperluan penampilan informasi geospasial di kelurahan tersebut. Ya, apalagi ada dana desa yang nilainya sampai 1 M itu ya per desa. Jadi ya itulah, sudah sangat ngetren sekarang, sudah sangat umum. Beda dengan zaman dulu. Ya, GIS mungkin dikuasai oleh 1-2 disiplin ilmu tertentu. Kalau sekarang hampir semua disiplin ilmu itu menggunakan GIS. Makanya GIS untuk apa? GIS untuk apa? GIS untuk apa? Gitu ya, tergantung dengan kebutuhannya. Baik. Nah, bagian-bagian yang penting dari sebuah web GIS. Jadi agar sebuah sistem itu dikatakan web GIS, maka dia harus punya part-part yang penting. Apa itu? Yang pertama adalah server yang digunakan untuk menyimpan data spasial itu harus punya URL. Tadi kita sudah bahas di awal URL itu apa. Jadi alamat yang digunakan untuk mengakses server, ya, yang digunakan untuk mengakses server oleh user. Kita tidak perlu menuliskan 10.99.148.61, enggak perlu. Tapi kita cukup menuliskan alamat dari servernya itu di mana, ya, alamat dari data geospasial itu simpan di mana, s3.com misal ya ini, atau detik.com, tapi detik.com bukan detik.com news ya. Ya, semua server, semua alamat-alamat yang menyimpan server yang menyimpan data geospasial, maka kita bisa mengaksesnya. Itu harus punya URL, itu wajib. Kalau enggak,
tidak bisa dikatakan sebagai WebGIS. Kemudian yang kedua, klien itu bergantung pada HTTP, ya, bergantung pada protokol HTTP untuk mengirimkan request ke server. Ya, jadi mainnya bukan main FTP, karena biasanya FTP itu tidak ada GUI-nya, Graphical User Interface. FTP itu kalau yang biasa download film atau apa namanya download game biasanya tahu ini, saya yakin. FTP itu biasanya tampilan tampilan teks, ya, mainly teks dia. Nah, teks ini susah untuk dilakukan manipulasi, untuk dilakukan manajemen data geospasial, sehingga dia susah disebut web GIS. Nah, kita harus bisa melakukan manipulasi di situ, karena dia harus bisa menampilkan data geospasial di situ. Kalau hanya FTP susah, sehingga si klien ini harus bergantung pada protokol yang disebut dengan HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Dan nanti wujudnya adalah gambar atau tampilan yang ber-GUI di situ. Yang ketiga, server harus mampu, ya, server harus mampu mengoperasikan operasi GIS yang diberikan oleh user. Ya, misalkan kita mengakses ArcGIS online, ya, di ArcGIS online itu ada beberapa tools, nanti juga kita akan menggunakan itu di praktikum nanti, tapi masih lama. Nah, misalkan di ArcGIS online itu ada tools-tools yang sama dengan ArcGIS desktop, misalkan buffer, trimming, cutting, dan sebagainya. Nah, agar dia bisa disebut WebGIS, maka dia juga harus bisa melakukan pemrosesan data spasial. Ya, pemrosesan data spasial, which is dia harus mampu melakukan buffering, dia harus mampu melakukan cut, trimming, dan sebagainya. Jadi ketika si user itu mengklik icon buffer katakanlah, maka request itu akan terkirim ke server. Nah, server harus mampu melakukan request buffering tadi. Buffering selesai, kemudian informasi yang dibutuhkan dikirim balik ke user. Ya, jadi server harus mampu perform the requested GIS operation. Misalnya saya mau buffer, oke, cutting, potong, clipping, klik, dan sebagainya, gitu ya. Kemudian yang keempat, formatnya itu bisa bermacam-macam, ya, formatnya bisa bermacam-macam. Ada XML, ada JSON, ada HTML, ada binary image kalau kita ngomong statik, ya, statis. Formatnya bisa bermacam-macam. Kita akan coba beberapa di sini, termasuk diantaranya kita akan mencoba menggunakan HTML nanti di awal praktikum. Kemudian kita akan coba menggunakan JSON juga. XML mungkin akan kita coba juga, ya. Sehingga dari 4 elemen penting ini semuanya berhubungan dengan HTML. Kalau kita ngomong HTML, semuanya berhubungan dengan halaman web. Dan semuanya harus dikirim dengan menggunakan internet. Ya, sehingga bisa kita katakan WebGIS itu nantinya tampil dalam bentuk halaman website. Ya. Jadi kalau kita ngomong WebGIS, ya nanti wujudnya itu adalah halaman website. Di komputer kita itu wujudnya adalah halaman website, bukan sebuah aplikasi. Bukan nggak perlu download aplikasi dan sebagainya, enggak. Ya, wujudnya itu adalah kita cukup ngetik apa.com, maka akan tampil jebret sebuah halaman website ber-GUI itu yang di dalamnya itu ada tools-tools tertentu yang bisa dilakukan untuk pemrosesan data geospasial. Nah, kalau kita ngomong halaman website, biasanya itu terdiri dari 3 komponen utama. Ya, ada 3 komponen utama. Biar halaman website itu kelihatan fancy gitu ya, enlightenment-nya. Bisa kelihatan bagus ditonton. Apa itu? Yang pertama adalah dia terdiri dari HTML. Ya, pemrograman yang digunakan untuk mendevelop. Ya, meskipun kita mau WebGIS, tapi WebGIS itu kan core-nya, servernya. Nah, ketika kita ngomong ke front end-nya di bagian depan, maka kita ngomong tiga komponen ini, HTML, CSS, dan JavaScript. Ya, HTML, CSS, dan JavaScript. Sebuah halaman website yang kita akses untuk menampilkan WebGIS, maka dia harus dibangun dengan menggunakan paling tidak 3 komponen. Untuk apa? Kita bahas. Yang pertama adalah HTML. Apa itu HTML? HTML itu adalah sebuah akronim dari Hypertext Markup Language, ya. Hypertext Markup Language, sebuah bahasa sederhana yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web.
Kenapa hypertext? Karena hypertext adalah sebuah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan dokumen yang berisikan link, ya, ada link yang menuju halaman website yang lain. Kenapa markup language? Karena itu digunakan untuk menyebut sebuah istilah yang merepresentasikan kemampuan untuk manipulasi, untuk melakukan manipulasi secara sederhana dari tampilan website. Di tampilan website kita, kalau kalian coba mengakses website manapun itu, bandingkan dengan tampilan dari Microsoft Office, ya, yang DOJ atau DOJX terserah. Maka tampilannya berbeda. Padahal kalau kita buat sebagai tampilan DOJX bisa, ya. Tapi orang akan cepat bosan kalau melihat tampilan web bentuknya kayak kita lihat file doc, ya, akan cepat bosan. Kayak baca buku, ya, sehingga perlu fitur-fitur sehingga orang itu tidak bosan membaca halaman website. Nah, kalau kita lihat perkembangannya, ditemukan pertama kali tahun 1991, ya, berkembang semakin pesat hingga tahun 2012 itu ditemukan mulai dikembangkan HTML versi 5. Ya, dan banyak peningkatannya tidak perlu saya sebutkan. Yang penting di sini adalah komponen yang menyusun sebuah halaman web. Komponen yang menyusun sebuah HTML. Ya, ketika kita mau membangun sebuah website dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML, itu ada dua komponen utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah komponen atau elemen header, ya, bagian header di sini. Di header ini biasanya berisikan informasi dasar, paling basic dari sebuah halaman website. Bisa kalian coba buka di website manapun, UGMIC.id atau detik.com atau facebook.com gitu ya. Dia biasanya dimulai dengan ini. Paling atas sebenarnya ada head, ada tag head, ini tag namanya, tag. Ini tag head, kemudian ada informasi di dalamnya, diakhiri dengan slash head lagi. Nah, bagian kedua yang cukup penting yang menampilkan semua konten dari website yang kita lihat itu adalah body. Nah, di body inilah informasi dari konten sebuah halaman website. Ya, apapun informasinya semuanya bleng masuk di sini semua. Nah, kalau kita lihat di bagian ini ya, semuanya diawali dengan nih, kurung buka, head, kurung tutup, ini ya. Nah, ini kita sebut dengan tag. Apa itu tag? Tag adalah keyword, ya, keyword yang dikelilingi oleh bracket ini, bracket. Nah, tag ini digunakan untuk manipulasi apa-apa yang ada di dalamnya. Kita ingin menulis konten yang ditampilkan di website itu cetak tebal. Kalau di Office tinggal Ctrl B gitu ya. Kemudian tampil bold. Nah, kalau di website kita tidak bisa Ctrl B. Ya, yang bisa kita lakukan adalah melakukan modifikasi di script HTML-nya, tetap tidak bisa. Oh, ini Ctrl B biar bold, nggak bisa. Yang perlu kita lakukan adalah menambahkan tag ini. Menambahkan tag ini untuk melakukan manipulasi teks, untuk melakukan manipulasi konten-konten yang ada di website yang tampil di pengguna. Ya, mau nyetak piring, mau menyisipkan link, mau menyisipkan gambar, itu semuanya basisnya adalah script. Nggak bisa klik, nggak bisa. Nggak bisa. Makanya HTML itu bahasa pemrograman, bukan beruser interface, bukan. Ya, bahasa pemrograman. Nah, biasanya HTML text itu dimulai dengan tanda ini, ya, dan diakhiri dengan slash. Slash sesuai dengan tag pembukanya. Misalkan tag pembuka itu diawali dengan head, ya, untuk ini head, berarti dia diakhiri dengan slash head. Misalkan mau menulis bold, maka ini B gitu ya, diakhiri dengan slash B. Ini body pun juga sama, ya, body ini yang body diakhiri dengan slash body. Ini ya. Bagian yang pertama itu kita sebut dengan start tag atau tag awal, dan bagian terakhir yang ini kita sebut dengan end tag atau tag akhir. Ya. Nah,
ini saya tampilkan beberapa contoh ya, beberapa contoh fungsi-fungsi tag yang digunakan untuk manipulasi teks. Ada tag, tag, dan teks, gitu ya. Tag, tag, dan teks. Ya, ini contohnya misalkan kita mau mencetak tebal ya, ini pakai tag b/b, kemudian tanda miring i/i, gitu ya. Jadi nanti ketika kalian menulis skrip HTML, kalau di kelas B nanti akan praktek di praktikum siang dengan ini, ya, dengan mencoba melakukan manipulasi konten yang ada di HTML menggunakan fungsi-fungsi ini. Ya, saya ingin menulis dengan huruf tebal, maka gunakan B. Saya ingin menulis dengan huruf miring, maka gunakan I. Saya ingin menulis konten yang rata kanan kiri, nah, ada fungsinya. Saya ingin menulis konten yang semuanya itu rata tengah, ada fungsinya. Saya ingin menulis konten tapi kontennya tuh berwarna, nah ada juga fungsinya. Ya, bedanya kalau di misalkan Microsoft Word, kalian tinggal klik. Kalau di HTML enggak. Kalian harus melakukan manipulasi di script HTML-nya. Agar nanti ketika sudah disimpan sebagai format HTML, misalkan coba.html. Jadi ya, kemudian kalau kita buka file tersebut, maka akan menampilkan konten sesuai dengan script HTML yang telah kita bangun. Ya, termasuk ini menyisipkan link, menyisipkan gambar, menyisipkan video dan sebagainya. Nah, yang perlu kita catat bahwa ketika kita akan, misalkan kita masih bermain secara lokal nih ya, kita belum mengunggah website file kita secara global sehingga belum kita unggah di sebuah server, belum kita unggah di hosting gitu ya. Sekarang kita masih dummy, kita simpan, kita coba membuat percobaan nulis halaman HTML, kemudian kita save dengan coba.html. Nah, kita ingin mengirim, misalkan di file tersebut ada konten videonya atau ada konten gambarnya. Ya, di tempat Anda tentu bisa diakses, tapi boleh jadi di komputer yang lain, misalkan Anda ngirim ke teman Anda gitu, yang lewat WhatsApp dan sebagainya, begitu dibuka, beberapa gambar yang disisipkan, atau bukan beberapa ya, semua gambar yang disisipkan, kalau dia tersimpan, gambarnya tersimpan secara lokal di komputer masing-masing, maka dia tidak akan bisa dibuka di komputer orang lain. Halaman webnya bisa dibuka, tapi gambarnya akan gagal untuk dibuka. Jadi biasanya misalkan kita buat halaman web, sampel ya, ada gambar kotak di situ, kita beri frame hitam, maka yang akan tampil adalah frame-nya saja. Ya, sekali lagi, karena yang ditulis di script itu bukan kita copy paste gambarnya, bukan. Yang ditulis di script, yang diisikan di script itu adalah link, ya, link alamat menuju gambar. Kalau localhost ya berarti nanti misalkan Anda simpan di D my document, berarti D my document my image, nama gambarnya. Nah, begitu dibuka di komputer yang lain, nggak ada di sana D. Ya, gambar mungkin tersimpan di direktori yang lain, sehingga si file tadi ketika mau mengakses di my document my image itu gagal. Solusinya gimana? Solusinya kalian harus mengupload gambar video yang akan Anda sisipkan ke file percobaan tadi ya, agar bisa dibuka di komputer yang lain. Ya, upload di Mediafire, upload di Google Drive. Ya, pastikan nanti ya yang di copy paste pada script HTML kalian adalah link sampai dengan .png-nya, link sampai dengan filenya, nama filenya. Misalkan kalian punya file fotoaku.jpg, ya, nanti kalian upload di Mediafire, nanti yang dikopikan adalah sampai dengan fotoaku.png. Nah, harus sampai situ. Kalau baru halaman download, jangan, nanti gagal juga. Ya, harus sampai fotoaku.jpg atau png, dikopi sampai itu, dikopi kemudian dipastekan di script HTML yang telah dibangun. Nah, baru kemudian bisa dibuka di komputer yang lain. Meskipun secara umum file HTML itu belum dipublish, belum di host, ya, belum punya host. Tapi gambarnya sudah bisa di-load, videonya sudah bisa di-load. Ya. Nah, ini adalah contoh script untuk membuat tabel. Jadi kalau di Microsoft Office kita tinggal klik insert terus tabel, mau kolomnya berapa, mau barisnya berapa, tinggal klik gitu ya, konten tinggal mengisi gitu kan. Kalau di HTML tidak, kita harus buat script. Ya, diawali dengan tag tabel. Ini ya, tabel, kemudian diakhiri dengan slash tabel.
Nah, tadi terkait tag ya, harus dimulai dengan ini dan diakhiri dengan slash. Slash ini maunya apa? Tabel, bold, italic, justify dan sebagainya. Ini ya. TR ini kolomnya isinya apa ini? TD ini slash TD ya. Ini TR slash TR. Ya, selalu dimulai dengan tag ini. Ya, ditutup dengan tag lagi, ditambah dengan slash di depannya. Hasilnya apa? Hasilnya seperti ini, ya. Jill Smith 50, Jill Smith 50 gitu. EV Jackson 94, EV Jackson 94. Lalu tambahin di bawah ada John Doe 80, Adam Johnson 67. Nah, gitu ya. Ini untuk tabel, contohnya ini untuk form, ya, form submission. Kalau kalian misalkan ngisi Google Form katakanlah. Nah, Google Form itu kalau sudah tampil di halaman pengguna enak, tinggal klik ketik gitu kan. Tapi di behind the scene-nya agak rumit ya untuk menyusun form itu. Dia harus nulis script seperti ini. Misalkan ini ya, form diakhiri dengan slash form, gitu kan? First name, alinea baru, inputnya berupa teks, yang ditampilkan di situ adalah first name. Kemudian alinea baru lagi, enter last name ya, enter lagi input name-nya berupa teks formatnya, kemudian yang ditampilkan di form berupa last name. Nah, kalau kita eksekusi, tampilnya seperti ini. Ini ya, first name, alinea baru atau baris baru, ada kotak tempat kita menuliskan first name. Ya, ini teks. Kemudian enter lagi alinea baru, baris baru, last name, kemudian baris baru lagi tempat kita menuliskan last name. Ya, kalau kita main-main di Microsoft Office gampang, tapi kalau di HTML harus by script, harus menggunakan script. Nah, ini belajar mandiri. Jadi setelah ini untuk lebih memahami lagi terkait bagaimana membangun halaman HTML, saya strongly recommended, saya menyarankan secara keras gitu ya. Kalian belajar secara mandiri, silahkan mengakses situs ini w3school.com html/html. Jadi tidak hanya HTML, ada JavaScript di situ, ada banyak bahasa pemrograman internet di situ. Ada banyak bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun halaman website di situ. Kalian bisa berlatih, ya. Dan silakan gunakan hak 1 SKS dari mata kuliah ini untuk berlatih untuk mengeksplor yang ada di website ini. Gitu ya. Nah, untuk tugas tambahannya, saya minta kalian untuk mereview how internet works, ya, bagaimana internet itu bekerja, bagaimana user bisa mengakses sebuah halaman website yang data-datanya itu tersimpan di server yang berbeda. Jadi ya, silakan nanti basisnya atau sumbernya mungkin bisa lihat dari video slide yang ada di slide pertama ya di video ini. Ya, dari video yang telah kita tonton di pertemuan yang lalu. Nanti kita buat resumenya. Ya, mungkin itu dulu review singkat untuk pertemuan yang kedua ini. Jadi kita sudah membahas bagaimana website itu bekerja dan bagaimana informasi-informasi yang digunakan, yang ditampilkan pada website itu bisa dikirim dari server yang terletak di luar sana hingga sampai di komputer kita. Ya, dikirim melalui protokol, dikirim melalui teknologi yang kita sebut dengan internet. Ya. Terus hubungannya dengan website apa? Hubungannya dengan website apa? WebGIS apa? Karena WebGIS itu servernya itu mempunyai kemampuan untuk memproses, untuk melakukan analisis spasial, maka web page-nya itu mempunyai kemampuan untuk menampilkan semua data-data yang telah diproses secara spasial di server. Ya, pengiriman datanya juga melalui internet. Jadi wadahnya itu adalah web page dikirim melalui internet. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri untuk pertemuan pada pagi hari ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.